Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan saudara menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hezekiel Penggabian. Saya di sini ingin membahas mengenai istri yang bijaksana menurut Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Memiliki pasangan hidup dan membangun sebuah keluarga merupakan impian dari banyak orang. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap peserta dalam keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak, memiliki peran, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, ayah, ibu, dan anak harus tahu apa tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Terlebih lagi kepada istri harus tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya mengapa ada yang mengatakan bahwa istri atau ibu adalah kunci kebahagiaan dalam keluarga. Pada zaman sekarang ini banyak pria dan wanita yang menikah karena keadaan terpaksa. Banyak alasan mengapa mereka menikah dengan keadaan yang terpaksa. Salah satu alasannya adalah hamil di luar nikah. Nah, ketika mereka menikah dengan keadaan yang terpaksa, secara mental, dari segi mental, mereka belum siap menjadi orang tua karena mereka tidak tahu apa tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Hal inilah yang menyebabkan terkadang pasangan muda itu sering ribut, sering adu mulut, karena dari segi mental tadi mereka belum siap menjadi orang tua, belum siap menjadi suami, belum siap menjadi istri, dan mereka juga tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Nah, bagaimana bisa, terkhususnya kepada seorang istri, karena kita membahas di sini istri yang bijaksana, bagaimana bisa seorang istri menjadi istri yang bijaksana ketika dia tidak tahu apa tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Dan apa sebenarnya makna istri yang cakap menurut Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis tulisan mengenai istri yang bijaksana menurut Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31. Kata kunci dalam perikop ini adalah cakap. Cakap dalam bahasa Ibrani adalah chayil, yang artinya secara harfiah itu kuat, bijak, berkuasa, dan kaya. Beberapa terjemahan juga mengartikan sebagai baik, berbudi luhur, dan mampu. Septuaginta sendiri menerjemahkan chayil dengan kata dinamis sebanyak 165 kali, dengan kata isis sebanyak 27 kali, dan dengan kata dinatos sebanyak 18 kali. Itu semua mencakup makna bahasa dari chayil. Selain itu juga Septuaginta menerjemahkan chayil sebagai plotos sebanyak 9 kali atau stratia sebanyak 3 kali. Metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan metode historis kritis. Latar belakang kitab Amsal. Amsal merupakan salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab ini berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda dengan aneka ragam gaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman inilah yang menunjukkan ruang lingkup yang luas dari masyal yang diterjemahkan sebagai Amsal dalam bahasa Indonesia. Kata masyal mungkin diambil dari akar kata yang berarti menyerupai atau dibandingkan dengan. Nah, jadi Amsal pada mulanya itu merupakan sebuah perbandingan. Kitab Amsal ini mempunyai pandangan yang optimis tentang manusia, karena menurut kitab Amsal mempunyai pemahaman bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati manusia. Manusia dapat memahami hikmat Allah karena Allah memberikan hikmatnya kepada manusia itu sendiri. Kitab Amsal diakhiri dengan menggambarkan bagaimana seorang istri yang cakap. Meskipun perikop ini berbicara mengenai wanita, namun para pria juga diharapkan memperhatikan hal ini. Perikop ini mengungkapkan rasa kagum terhadap sosok istri mulia, yaitu istri yang cakap. Dengan mengungkapkan sisi mulia seorang istri, Amsal hendak menyatakan dua hal.
Yang pertama ialah hikmat bukan hanya dimiliki oleh kaum pria saja. Hikmat adalah anugerah Allah untuk setiap anaknya yang mau diajar dan dibentuk olehnya. Itu artinya pria dan wanita setara di hadapan Allah. Dan yang kedua yang mau dikatakan adalah istri yang cakap di sini bukan istri yang menyerah pada bentukan budaya patriarkal sebagai nasibnya, melainkan sebagai wanita yang menyadari penuh panggilan atas dirinya. Sebagai respon positif terhadap panggilan itu, ia berinisiatif menjalankan peran pendamping suami dan pengelola rumah tangga, bahkan pemasok kebutuhan keluarga, seperti yang tertulis pada kitab Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Kaum wanita memang sering dianggap sebagai kaum yang lemah. Namun, istri yang kuat dalam Amsal 31 ini dimaksudkan adalah istri yang dikuatkan oleh hikmat dan anugerah daripada Allah, serta wanita yang takut kepada Tuhan. Istilah cakap juga digunakan dalam Keluaran 18 ayat 21, di mana Keluaran 18 ayat 21 digambarkan bagaimana tabiat para hakim yang cakap untuk memenuhi syarat menjadi pemimpin, dan mereka harus orang-orang yang benar dan takut kepada Allah. Nah, kalau dalam perikop ini istri cakap yang dimaksud adalah wanita saleh yang takut akan Tuhan dan mampu mengendalikan diri. Nilai seorang istri dalam perikop ini dibandingkan dengan sebuah benda yang sangat berharga, yaitu sebuah permata. Jadi pada masa itu orang Mesir, Sumeria kuno, dan Yunani mengartikan bahwa permata ini adalah suatu benda yang nilainya sangat tinggi, sehingga mereka menggunakan permata sebagai benda khusus dalam pemujaan, meminta perlindungan dan mencegah penyakit dalam agama dan budaya mereka. Dari sini itu artinya bahwa istri yang bijaksana adalah harta yang sangat berharga, bahkan melampaui sebuah permata yang memiliki nilai tinggi dibandingkan apapun, sehingga istri yang cakap harus menyadari bahwa ia adalah sebuah permata yang sangat berharga dalam keluarganya. Apabila kita perhatikan dalam perikop ini, wanita di sini memiliki karakter yang cukup menonjol, yaitu kecakapannya dalam menangani banyak perkara. Nah, melalui hal ini bisa kita simpulkan bahwa peran istri tidak sederhana dalam keluarga. Ia harus dapat menempatkan dirinya sebagai istri yang cakap agar pengaruhnya sangat besar kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, dan kepada lingkungan sekitar. Takut akan Tuhan adalah mahkota dari wanita yang bijaksana, dan itu menjadi titik awal kebijaksanaannya. Hal ini bisa kita lihat dalam Amsal 1 ayat 7, Amsal 2 ayat 5, dan Amsal 9 ayat 10. Nah, salah satu fungsi dari wanita, dari istri, adalah penolong bagi suaminya. Ia memiliki peran dan pengaruh besar dalam keluarganya. Nah, pada perikop ini dituliskan bagaimana berkat Allah bagi keluarga yang memiliki istri yang hidup takut akan Tuhan. Sifat takut akan Tuhan ini bisa kita lihat pada kisah Abraham yang hendak mempersembahkan anaknya, kisah hidup Ayub, kisah bidan-bidan yang takut kepada Allah pada Keluaran 1 ayat 17, dan masih banyak kisah lainnya. Nah, takut akan Tuhan itu berarti bahwa ia menyerahkan diri kepada Tuhan dengan iman, sama halnya dengan yang dilakukan oleh beberapa orang Mesir pada Keluaran 9 ayat 20. Jadi bagaimanapun setiap orang yang ada di dunia ini harus belajar untuk takut kepada Tuhan. Kebijaksanaan dalam Amsal itu adalah bagaimana hubungannya kepada Tuhan dengan benar, kepada sesama, dan kepada seluruh makhluk. Hal itulah yang bisa kita lihat dalam gaya hidup wanita sekaligus sebagai istri dalam Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 31. Paul Koptak berpendapat bahwa puisi akrostik dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini ditulis hanya untuk mengajak para pria muda untuk mencari istri yang baik dengan melihat kebijaksanaan dan relasinya dengan Tuhan. Jadi ia berpendapat bahwa ini tidak nyata, ini hanya sebuah imajinasi. Memang apabila kita melihat karakter wanita bijaksana dalam perikop ini, tidak mungkin lagi menemukannya pada masa sekarang. Mungkin kita bisa menemukan wanita yang cantik, tapi tidak dengan kebijaksanaannya. Mungkin kita bisa menemukan wanita yang rajin melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi dia sulit untuk bersosial dengan masyarakat yang ada di luar rumahnya gitu. Jadi sosok wanita yang ada pada Amsal 31 ayat 10 sampai dengan ayat 31 ini
merupakan sosok wanita yang sangat sempurna dan tidak mungkin lagi kita temukan pada masa kini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk semua wanita agar mempersiapkan dirinya menjadi istri yang bijaksana, meskipun tidak bisa sesuai persis dengan apa yang tertulis pada Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Jadi peran istri yang sebenarnya dalam rumah tangga adalah sebagai penolong dan penopang bagi suami dan anak-anaknya. Pada masa sekarang ini banyak istri yang tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan ia menikah dalam keadaan mental yang belum siap menjadi sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Nah, melalui tulisan sederhana ini maka istri tahu apa peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga, yaitu sebagai penolong dan penopang bagi suami dan anak-anaknya. Kemudian makna istri yang cakap dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini, yaitu istri yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Beberapa karakter yang dimiliki istri yang cakap adalah rajin bekerja, dia murah hati, dia ramah, dia bersosial, serta takut akan Tuhan. Itulah sebabnya istri yang cakap tidak dapat diukur dengan apapun, sebab istri yang cakap sangatlah berharga. Jadi patutlah seorang suami ketika mendapatkan istri yang cakap seperti yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini, karena sosok wanita cakap seperti ini sangat langka dan sangat jarang ditemukan. Itulah sebabnya ia sangat-sangat berharga. Terima kasih.